Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Syifa? Semoga kita dirahmati Allah, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Kita kembali lagi nih di acara Nastar, yaitu nasihat seputar Ramadan. Nah, di sini alhamdulillah saya ditemenin sama Ustadz Zulfa dan Mas Rizky. Alhamdulillah. Di sini kita bahas tentang Al-Quran sebagai penawar untuk segala penyakit. Nah, temanya itu nih sahabat-sahabat Asyifa. Alhamdulillah. Gimana Ustadz kabarnya, sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mas Rizky sehat? Alhamdulillah sehat. Ustadz, nih kan lagi di bulan Ramadan nih. Tadi kan temanya tentang Al-Quran sebagai penawar untuk segala penyakit. Ya. Nah, sekarang kan banyak banget tuh Ustadz yang lagi viral tuh, yang saya lagi tonton di reels-reels yang keluaran gitu, kayak apa namanya? Media air. Iya, media air. Jadi kayak misalkan ada yang ditiup doang langsung dikasih, ada yang dicelupin jari kayak gitu Ustadz. Terus apa namanya? Seakan-akan yang kayak gitu tuh di zaman sekarang kayak pusing dikit segala macem, ya udahlah nanti tinggal didoain sama ini, padahal cuma kita nggak tahu bacaannya apa, terus apa tinggal ditiup, terus masukin tangan, dikasih kayak gitu. Saat itu gimana tanggapannya Ustaz? Baik, gitu bismillah. Alhamdulillah, sahabat Asyifa, di mana saja Anda berada pada siang hari ini, kita ada nastar ya. Ya, alhamdulillah. Tentunya nggak ada, ya. Tapi nasihat seputar Ramadan yang masih berkaitan dengan Al-Quran. Prinsipnya, yang menyembuhkan bukan airnya, ya. Yang menjadi obat dan penawar itu adalah semuanya atas izin Allah SWT. Ya. Air hanyalah media, wasilah, bukan sumber kesembuhan. Nah, gitu. Nah, makanya ruqyah dengan Al-Quran itu boleh, ya. Bahkan disunahkan, sebagaimana ruqyah yang para sahabat tadi, ya. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa para sahabat meruqyah kepala suku yang tersengat racun dengan surah Al-Fatihah. Gitu. Lalu ia sembuh di Allah total. Nah, Rasulullah membenarkan perbuatan tersebut. Nah, dalam hal ini ulama menjelaskan kepada kita, jika bacaan Al-Quran boleh ditiupkan langsung ke orang sakit, ya, maka meniupkan ke air lalu diminumkan, itu termasuk kias yang sah, boleh. Nah, gitu. Makanya sebagian ulama salafus salih dulu membaca Al-Quran, meniupkan ke air, lalu air itu diminum atau dipakai mandi, sah. Ini disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab ruqyah, ya, ruqyah. Dan tanpa pengingkaran, selama tanpa keyakinan yang menyimpang. Takutnya nanti airnya yang menyembuhkan. Nah, dia keluar dari prinsip hakikatnya. Sebab perkataan Ibrahim apa? Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, maka Allah menyembuhkan, kata Ibrahim. Ya, semuanya alat ini media saja. Nah, walaupun air. Nah, cuma kadang-kadang image orang itu seolah-olah itu. Nah, yang kedua, yang menyembuhkan orangnya tadi. Nah, ini masalah. Yang kedua, alatnya. Dia melupakan Allah SWT yang menyembuhkan. Nah, ini keluar dari keyakinan kita yang benar. Gitu. Berarti hampir sama kayak obat ya Ustadz, kan kita di rumah sakit ngasih obat. Nah, dengan obat ini sembuh. Iya, dengan izin Allah. Nah, seharusnya orang beriman mengatakan, dengan izin Allah, perantara obat ini saya sembuh. Jangan kita katakan, gara dokter tadi, gara obat tadi saya sembuh. Salah. Gitu. Kalimat orang bertipis. Kalimat orang beriman adalah dengan sebab perantara ini Allah sembuhkan penyakit saya. Nah, itu yang benar. Gitu ya. Ustaz, alhamdulillah ilmunya mantap banget. Alhamdulillah jadi dapat ilmu, saya jadi masukan di sini. Mungkin Mas Rizky ada pertanyaan? Ingin. Izin Ustadz, ya, sip. Ana mau bertanya. Ana pernah dengar dalam satu kajian katanya ada dua golongan Ustadz, yaitu ada orang yang ahli Quran, ketahuan Quran, dan dirahmati Allah Ta'ala. Ya.
Dan yang kedua, ada juga orang yang dekat dengan Al-Quran, ahli Quran, tapi Dilaknat. justru mendapat laknat dari Allah Ta'ala. Apakah sahih seperti itu Ustadz? Ya. Mohon penjabarannya atau penjelasannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan Al-Quran itu hujah bagimu atau hujah atasmu. Nah, hujah bagimu ini orang diberikan rahmat, ya, akan bermanfaat. Tapi hujah atasmu ini orang dilaknat. Nah, makanya membaca ayat tentang sholat tapi meninggalkannya, nah berarti apa? Itu laknat, gitu. Membaca ayat tentang kejujuran tapi dia berdusta, nggak bisa. Nah, makanya ketika kita Al-Quran mengatakan seperti ini, hendaklah kita berbuat seperti ini, baru mendapatkan rahmat. Tapi sebaliknya ketika Al-Quran mengatakan seperti ini, terus kita menyelisih Al-Quran, maka itulah laknat untuk kita. Gitu. Makanya ini penting. Makanya menggunakan Al-Quran untuk hal-hal yang tidak yang untuk dunia dan sebagainya. Ini artinya jangan sampai itu terjadi. Tujuan kita itu adalah Al-Quran untuk dibaca dan diamalkan. Selama Anda mengamalkan Al-Quran, Anda akan mendapatkan rahmat. Gitu. Baru Al-Quran itu akan manfaat. Tetapi sebaliknya, Anda dekat Al-Quran, Anda baca Quran, ya diperintahkan sholat kata Quran, Anda nggak sholat, berarti Al-Quran akan siap melaknat Anda nanti. Gitu. Ini maksudnya seperti itu ya. Nah, semoga Allah SWT menjadikan kita sahabat-sahabat Al-Quran yang betul-betul mengamalkan Al-Quran. Sampai kita, Al-Quran itu akan menuntun kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ini harapan kita insyaallah. Sahabat Syifa, mudah-mudahan ini dalam hal ini bisa bermanfaat, menjadi menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Amin. Ya. Jadi tentang media air silakan saja. Selama tidak ada keyakinan air itu yang menyembuhkan atau orang yang menggunakan media tadi menyembuhkan. Ya. Itu cuma media saja. Tetapi hakikatnya semua itu adalah Allah yang menyembuhkan kita. Ya. Apapun bentuknya, tapi dengan catatan tadi, ya, bacaan yang dibaca tadi dijampi harus jelas. Ini jelas. Iya, ini keliru. Nah, makanya ruqyah itu jelas. Baca surah Fatihah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas. Ya, dia bacakan Quran, baca ini jelas bacanya. Ya, makanya beda tipis tuh antara dukun ini sebagainya gitu ya. Nah, itu ya beda tipis. Baik, nah itu saja. Ya, khair insyaallah. Masya Allah, cukup Ustaz, cukup gamblang yang dipaparkan. Insya Allah kita bisa mengamalkan daripada kalamullah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tadi gimana pertanyaan-pertanyaannya? Misalkan sahabat-sahabat Syifa nih mau tanya-tanya, bisa nanti di kolom komentar ya. Nanti tinggal tanya-tanya situ. Jangan lupa ikutin terus kegiatan-kegiatan di DKM Masjid ini, kayak seperti ada tadarus Al-Quran, ada Qiyamul Lail. Pokoknya banyak. Ikutin terus pokoknya, jangan sampai ketinggalan. Mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.